Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. I'm very excited today. Kita akan belajar lagi firman Tuhan di program Bible Study CK7. Apa kabar saudara semua? Tentu harapan saya semua sehat jasmani dan juga rohani. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kitab Esther, saudara, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu hadiratnya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia. Mari kita sapa Tuhan kita. Ya radabasy kita, ya radabasy kita. Ini kami Tuhan, kami datang untuk cari hadirat-Mu, cari pribadi-Mu. Kami mau mengenal Engkau, kami mau tahu Engkau Tuhan. Kami mau kenal firman-Mu, mau kenal rencana-Mu Tuhan. Oh haleluya, terpujilah Kau Tuhan, ditinggikan nama-Mu Bapa. Kau yang berkuasa, Kau yang bertindak, Kau yang berkenan pada kami semua. Haleluya, praise You, praise You. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, terima kasih. Pulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kau-Allah yang luar biasa, Kau-Allah yang baik dan murah hatinya. Kau kuat, wajar, Kau luar biasa. Haleluya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Bapak urapi, berkati kami, tutup bungkus kami, bahkan kami fokus telinga, hati yang mau belajar. Bapak, kami persiapkan tanah hati kami sehingga bisa ditabur. Berdoa biar yang ditabur boleh menjadi berbuah, mentransformasi seluruh kehidupan kami, pikiran kami, kerohanian kami, jiwa kami, Tuhan.
Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk belajar Ester pasal yang keempat. Satu kitab yang sangat luar biasa. Kau tulis tapi Kau tidak ada di dalam situ. Seolah-olah Kau sembunyi. Tapi Tuhan bekerja di balik layar untuk kami semua. Makasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi mari kita siapkan Alkitab kita. Ester pasal yang keempat. Saudara, Ester ini kitab yang paling saya favoritin di Perjanjian Lama. Beberapa kitab saya juga suka, saudara, seperti Nehemia, ya. Tapi Ester salah satu kitab atau cerita yang saya mungkin paling banyak ulang, saudara, karena Ester menurut saya adalah isi hatinya Tuhan. Bagaimana dia pengen umatnya atau kita mempelainya itu menjadi seperti apa. Kalau saudara lihat Ester, ada Ester dari Ester 1 sampai Ester 10. Ester menceritakan, karena saya baru mulai bagikan di Ester 4, saudara, izinkan saya bagikan beberapa perspektif daripada saya supaya kita semakin kaya, saudara. Ester itu bercerita tentang kisah cinta antara seorang raja, ya, Raja Persia. Kerajaan Persia itu besar sekali, saudara. Dia luar biasa sekali. Mungkin kerajaan Persia itu salah satu yang paling besar. Ya, setelah dulu waktu Salomo tentunya, ya, waktu dia kejayaannya. Tapi Persia Media ini satu kerajaan yang sangat besar, yang rajanya begitu besar, saudara. Rajanya itu seperti Tuhan, ya. Rajanya namanya Ahasiweros, saudara. Dan kayaknya minta ampun, saudara. Dan Ester itu adalah seorang Yahudi, saudara. Dia bahasa namanya itu sebenarnya adalah Hadassah, yang artinya bintang. Dan dia punya saudara sepupu namanya Mordekai. Saudara, Mordekai juga walaupun sepupunya, tapi di sini dibilang bahwa karena mungkin umurnya sudah lebih tua, saudara, dia itu seperti ayah angkat, dia seperti dalam tanda kutip mengadopsi Ester. Kemudian ada yang jahat, ada villainnya, yaitu Haman, saudara. Haman ini keturunan daripada Agag. Kalau saudara ingat mundur ke belakang, waktu Saul melepaskan Raja Agag, ya, Samuel itu furious, dia itu nggak biasa marahnya, sampai dia caci maki si Saul, dan sampai dia bilang, buat apa kamu cari-cari Tuhan kalau kamu ini aja satu nggak mau lakukan buat Tuhan. Karena Samuel itu saya yakin dalam hatinya profetik bahwa Raja Agag ini benar-benar harus dimusnahkan. Makanya waktu itu dilepaskan sama Saul, kita nggak tahu pelarian berapa lama, saudara, akhirnya ketangkep sama Samuel itu dicincang, saudara. Dicincang beneran. Bayangin seorang nabi itu mencincang. Karena dia dalam hatinya ada profetik. Satu hari keturunan Agag kalau nggak dihancurkan, dia akan hancurkan balik bangsa Israel. Kejadiannya itu di Ester. Haman musuhnya itu adalah keturunan daripada Agag. Cerita Ester merupakan cerita kisah cinta mempelainya dengan Kristus. Walaupun Tuhan, yang menariknya di sini Tuhan nggak pernah disebut-sebut. Ya mungkin Esternya menyebut Tuhan, Mordekai menyebut Tuhan, tapi pribadi Tuhan di sini tidak muncul, saudara, sama sekali. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja sama sekali, tapi Tuhan itu bekerja di balik layar, menggerakkan segala sesuatu, termasuk menggerakkan yang namanya Raja Ahasiweros, saudara. Ya, nah pasal 1 itu berbicara mengenai ratu sebelum Ester yang dibuang, namanya Ratu Wasti, saudara. Ini adalah ratu yang dibuang karena dia mungkin sudah diangkat menjadi ratu, dia sudah lagi kehilangan cinta mula-mula. Makanya waktu itu raja sedang pesta, saudara, berhari-hari lamanya, sedang merayakan sesuatu, Wastinya tidak mau datang. Wasti menggambarkan mempelai yang sudah kehilangan minyak dan sudah kehilangan panasnya sama Tuhan. Maka dibuang seperti itu. Nah, Ester diangkat menjadi ratu. Nah, Ester merupakan seseorang yang mementingkan pribadinya raja dibanding segala sesuatu. Itu di Ester 2 kalau saudara baca. Ya, dia dipersiapkan di dalam sebuah persiapan, dilumuri terus dengan minyak mur dan juga minyak kasai. Minyak mur artinya pertobatan karena minyak mur itu pahit. Minyak kasai itu wangi yang berarti adalah
penyembahan. Nah, Ester seseorang yang mau pribadinya Ahasiweros di luar harta-hartanya. Karena perempuan-perempuan lain itu maunya hartanya Ahasiweros, ya. Nah, yang ketiga itu menceritakan tentang pasal ketiga tentang musuhnya, yaitu Haman. Yang tersinggung gara-gara hal sepele, jadinya mau musnahkan satu bangsa. Sama kayak iblis. Lucifer ya dibuang sama Tuhan, tersinggungnya sama siapa? Sama Tuhan. Mau hancurkan segala sesuatu. Ya. Haman adalah lambang daripada musuh. Dan yang keempat menceritakan tentang Mordekai, saudara. Ya. Jadi yang keempat ini adalah tentang Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali, seseorang yang sangat mature, sehingga kita bisa banyak belajar daripada Mordekai. Nah, mari kita baca terlebih dahulu Ester pasal yang keempat. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ester 4 ayat yang ke-1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah di mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi ada satu undang-undang di Persia Media, saudara, satu titah yang gak bisa diganggu gugat itu adalah kalau gak diundang, begitu muncul di depan raja, pasti langsung dibacok, pasti langsung mati. Gak peduli, gak perlu tunggu raja ngomong bunuh, algojo-algojo yang menjaganya, ya, di pintu-pintu gerbang, ada orang tidak diundang, pasti mati. Hari ini mereka dapat list siapa aja yang menghadap raja, yang gak ada di situ, kelihatan mukanya, langsung mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Ester. Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Artinya apa? Mordekai itu ngiketin sepupunya atau anak didiknya. Ingat ya, kamu itu juga orang Yahudi, ya. Simple as that. Jangan kira kamu akan terluput. Ya. Kamu itu juga orang Yahudi. Kalau semuanya kena pembantaian, kamu gak akan bisa hidup dengan perasaan bersalah itu seumur hidup. Kurang lebih begitu. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri aja, ya, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Mordekai berfungsi sebagai bapak rohani, sebagai coach, sebagai mentornya Esther dari dulu sampai sekarang. Ini adalah wake up call buat Esther. Ini adalah wake up call buat kita ya. Esther menggambarkan kita. Ya, ini adalah wake up call buat kita. Bahwa jangan cuman pentingin kepentingan sendiri. Justru mungkin kamu di posisi itu, justru mungkin kamu ada di jabatan itu, mungkin kamu punya harta segitu, mungkin kamu ada di situ, mungkin kamu ada di negara Indonesia, mungkin kamu tiba-tiba dapat tender bisnis sama pemerintah. Ya, mungkin kamu kecantol bisa bisnis sama pemerintah. Ya, itu ada maksud Tuhan. Bukan cuman buat berkatin kamu tok, tapi ada maksud Tuhan. Tuhan selalu dua. Dia izinkan kamu berada di satu tempat untuk jadi garam dan terang. Untuk jadi garam dan terang, kamu akan diterangkan dan kamu akan diasinkan. Artinya kamu akan diberkati. Dan jangan pikir cuma berhenti diberkati. Maka kita harus kembali memberkati. Ini yang pertama adalah wake up call, saudara. Di mana kita sekarang? Di mana kita ditempatkan Tuhan? Apa tanggung jawab yang dikasih Tuhan buat kita? Apakah kita cuma jalanin SOP, rutinitas, ya? Atau enggak kita mengerti maksud Tuhan? Saya di sini untuk apa? Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara, spesifik, yang general aja. Kita dunia untuk apa? Ya, itu kita harus evaluasi dan tanya kepada Tuhan senantiasa. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini satu perkataan yang saya paling suka. Kita habisin dulu ya. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, ini adalah satu perkataan yang kalau saya boleh ambil tagline, saya bikin baju, saya print, saudara. Tapi nggak mungkin saya tulis ini. Tapi ini perkataan yang saya paling suka. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia artinya sudah menetapkan hati. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang. Kalau aku mati, biarkan aku mati. Setidaknya aku mencoba untuk beriman. Mendingan aku mati dan aku beriman daripada ujung-ujungnya aku juga mati, ya, dan aku nggak mencoba dan aku nggak beriman. Itu iman, ya. Ini iman. Makanya Esther bilang, kamu berpuasa buatku karena yang pertaruhan itu nyawaku dan aku mau pertaruhkan iman, dan iman itu tidak pernah yang namanya mengecewakan. Puasa Esther yang kita ikuti, saudara, itu tujuannya buat 3. Satu, buat dapat guide daripada Tuhan, divine guidance daripada Tuhan. Yang kedua, untuk dapat kekuatan. Dan yang ketiga, dapat intervensi Tuhan. Ini puasa Esther. Mendapatkan arahan daripada Tuhan, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan intervensi daripada Tuhan. Kita lihat, kita tahu, kita udah baca Esther sampai habis mungkin, saudara. Kita tahu 3 ini terjadi. Bagaimana cara Esther itu ngomong sama Ahasiweros, ya, itu nggak gampang, saudara. Ya, 30 hari kok nggak dipanggil sama raja. Artinya raja lagi pusingin sesuatu. Gimana caranya bawa perkara pribadi, perkara sebuah bangsa, Israel. Bangsa yang notabene pada saat ini masih kecil. Di bawah kekuasaan Persia Media. Saya yakin Persia Media itu mengkolonisasi banyak. Dia punya bangsa yang banyak. Tapi kenapa raja harus pentingin bangsa Israel? Raja nggak tahu kok Esther ini orang Yahudi, ya kan? Yang pertama, puasa Esther untuk minta arahan. Kita perlu arahan Tuhan. Ya, untuk segala sesuatu terjadi, itu nggak gampang langsung lurus saja. Enggak. Kadang-kadang emang harus ada bijaksananya, harus ada kecerdiknya, itu ke kiri dulu. Habis itu ke kanan dulu. Ke kiri ke kanan bukan artinya mencong ya, saudara, mencong dalam dosa ya. Tapi kadang-kadang harus ada trik-triknya. Dan itu cuman bisa dapat dari Tuhan. Yang kedua, minta kekuatan. Kekuatan apa? Untuk maju berdiri sama raja. Berhadapannya bukan sama raja, saudara. Berhadapannya sama pintu gerbang kematian. Berhadapannya tuh sama jurang. Ya, itu minta kekuatan. Dan yang ketiga, minta yang namanya intervensi. Itu puasa Esther, saudara. Nah, tapi saudara, saya mau kita belajar di sini. Ya, setelah Esther ini, saudara, kita belajar daripada
Mordekai. Ketulis saudara di ayat 1. Waktu Mordekai tahu bangsanya mau dibunuh semua, dia mengoyakkan pakaiannya pakai kain kabung, keluar ke jalan, melolong-lolong saudara kayak anjing. Kelihatannya panik. Tapi saya mau bilang, ada satu kedewasaan daripada Mordekai yang namanya ketenangan. Loh, kok bisa? Ini dia panik kok. Teriak-teriak. Kayak udah takut aja ini segala sesuatunya hancur. Dari mana ketenangan? Saudara, dia melolong begini, itu karena bangsanya mau dibunuh. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, Mordekai itu tidak mau menyembah Haman. Dan terus-terusan diolok-olok sama orang-orang kerajaannya. Difitnah, direndahkan sama Haman. Waktu dia diolok-olok, direndahkan sama Haman, Mordekai ngapain? Dia panik kah? Dia melolong-lolong kah di tengah jalan? Enggak, dia diem aja. Artinya apa? Untuk masalah pribadinya, masalah harga dirinya, waktu diolok-olok, difitnah, dia gak peduli. Dia dewasa. Kalau untuk masalah saya, I don't sweat small stuff. Ya, saudara tahu? I don't sweat small stuff. Untuk hal-hal kecil, saya gak perlu berkeringat. Untuk hal-hal kecil, saya gak perlu nangis. Hal-hal kecil di Mordekai adalah hal-hal yang menyangkut keinginan pribadinya. Hebat banget Mordekai. Tapi giliran hal menyangkut yang lebih besar, yaitu bangsa Israel, dia menangis. Dia panik. Dia cari bantuan. Dia mau berdoa. Dia mau berpuasa. Ini orang mature di dalam Tuhan. Seringkali orang Kristen gak dijawab doanya sedikit, sudah teriak-teriak. Ya, gak dikasih kesempatan sedikit, sudah teriak-teriak. Gak dikasih chance untuk perform, chance untuk promosi, chance untuk ini, untuk itu. Baru tendernya kalah 1 kali, 2 kali, sudah teriak-teriak, Tuhan, kok Tuhan kayaknya gak sertai aku, lihat aku udah pelayanan. Kita orang Kristen juga harus sama kayak Mordekai, gak boleh sweat small stuff. Small stuff itu apa? Hal pribadi. Gak dipromosi, it's okay. Direndahkan, it's okay. Disalah mengerti, it's okay. Tapi kalau giliran kepentingan komunitas, kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih penting, diserang sama si iblis, saatnya kita teriak. Tapi teriaknya juga bukan teriak nangis-nangis, teriaknya teriak pakai iman. Mordekai mengeluarkan isi hatinya, tapi setelah itu dia menjadi tenang dan dia menghubungi Esther, saudara. Itu Mordekai. Hatinya, hati yang besar. Isinya gak cuma dirinya sendiri. Ini namanya ketenangan. Buat masalah sendiri, I don't worry. Tapi buat masalah orang, aku akan panik. Aku akan syafaat, aku akan doa. Aduh, coba bayangin saudara, kalau saudara jadi orang begini di hadapan Tuhan. Gak ada kelihatan Tuhan di sini, tapi Tuhan melihat. Aduh, aku masih tahan berkatnya, kamu masih berdoa, kamu masih ini. Tapi kok aku gak pernah lihat kamu menangis ya? Tentang masalah pribadimu. Justru buat orang lain kamu menangis. Coba kalau Tuhan lihat saudara kayak begitu, bagaimana gak Tuhan kesemsem sama saudara? Ya, saya pakai bahasa kesemsem. Artinya, saudara, Tuhan itu bukan saudara yang jatuh cinta. Tuhan yang jatuh cinta kedua kalinya sama saudara. Karena hatimu, hati yang besar. Isinya bukan dirimu sendiri. Isinya orang lain lebih banyak daripada dirimu sendiri. Itu hati seorang hamba Tuhan luar biasa. Ini Mordekai keren banget. Nah, yang kedua, yang terakhir saudara. Ya, Mordekai tahu bagaimana caranya handle favor. Saudara tahu favor orang lain, kadang-kadang saudara ada bantu orang lain. Ya, saudara menolong orang lain. Ya, kutip ya, tanda kutip, quote unquote, orangnya pasti ya sedikit banyak berutang budi lah sama saudara. Betul? Kalau saudara minta apa, mungkin saudara akan dikabulkan. Oh, thank you ya Pak ya, sudah bantu saya ini, sudah bantu ini. Apa yang saya bisa lakukan kepada Bapak gitu ya. Mordekai orang yang pintar. Orang yang bijaksana. Dia nggak pakai favornya. Waktu dulu Esther bisa jadi ratu, itu karena nasihat Mordekai. Karena dibina sama Mordekai. Esther bisa jadi ratu karena karakter. Bukan karena paras yang cantik, walaupun tertulis parasnya itu cantik. Namanya bintang, bersinar. Ya, tapi bukan karena itu. Esther diterima sama Ahasiweros jadi ratu karena karakter. Karena kita tahu Ratu Wasti dibuang juga karena karakter. Ya, dan itu semua karena dia punya mentor. Namanya Mordekai.
Karena itu semua orang Kristen harus punya mentor untuk belajar. Buat apa? Buat karakter. Ya. Nah, Mordekai waktu nolongin Esther jadi ratu. Nggak tertulis satu kali pun Mordekai minta sesuatu. Esther, tolong dong bilangin sama rajamu, waktu kamu di kamar tidur sama dia, aku mau dong dinaikin pangkatnya. Mordekai itu penjaga pintu gerbang istana doang, saudara. Kerjaannya mencatat, mungkin record siapa yang masuk, siapa yang keluar, apa yang terjadi. Kayak satpam, saudara. Ya, dia menjaga pintu gerbang. Dia nggak satu kali pun minta sama Esther, bilang dong sama raja naikin aku dong, biar aku kerja di dalam pemerintahan, biar gajiku naik. Dia nggak pernah ngomong. Dia tahan semua itu. Dan saudara juga tahu, di pasal sebelumnya, Mordekai itu membongkar satu perkara rahasia, raja mau dibunuh. Ada assassin yang mau bunuh raja. Mordekai mencegah itu. Tapi dia nggak bawa itu ke raja kan. Raja kasih aku hadiah. Enggak. Mordekai tahan favornya. Ini orang yang cerdik dan pintar. Dia nggak gunakan segala sesuatu. Semua kartu nggak dibuka. Ya, apalagi untuk kepentingan sendiri. Ngapain lah untuk kepentingan sendiri saya pakai favor? No. Tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk hal-hal yang mustahil. Dia pakai favornya. Dia panggil Esther. Esther, kamu harus tolong. Esther bilang, saya nanti mati. Lah, kamu kan orang Yahudi. Jangan kira kamu nanti gak akan ketahuan. Tuhan itu tahu, kata Mordekai. Esther di wake up call lagi sama Mordekai. Dan kali ini wake up call-nya benar-benar valid. Esther gak bisa bilang bahwa, oh dasar nih Mordekai, cuman buat keinginan pribadinya dia nagih. Waktu itu pernah tolongin saya. Enggak. Esther lihat dengan jelas. Mordekai hatinya mau nolong bangsa. Pakai favor itu. Esther gak bisa lagi menolak. Itu orang yang pintar. Ya, akhirnya Esther pergi ketemu raja. Ketemu, ya kita tahu cerita di ayat di pasal selanjutnya kita sisain buat yang selanjutnya, saudara. Tapi Mordekai dia pintar, simpen favornya. Ya. Dan dia bilang kepada Esther, tolonglah kami. Ya, kurang lebih gitu tanda kutip. Help us. Ini Mordekai orang-orang yang sangat dewasa. Kadang-kadang orang yang sudah terlalu dewasa rohani, saudara. Kalau ditanya apa, selalu ngomongnya baik keadaannya. Nggak pernah mau minta tolong karena sombong. Wah, saya kan udah lama ikut Tuhan. Saya kan pemimpin, saya ini. Masa iya saya minta tolong? Mordekai lain. Ya, walaupun dia mentor yang jadikan seseorang itu jadi ratu, saudara. Ya, tapi dia tetap bisa merendahkan diri. Dan dia bilang, tolong kami. Tolong bangsa ini. Ya, Esther tolong. Aku tahu ada resiko kamu mati. Tapi tolonglah kami. Itu adalah satu kata yang sangat kuat, saudara. Tolong kami. Atau tolong aku. Amin, saudara. Kita belajar banyak ya dari Mordekai. Nanti kita akan belajar lagi, saudara. Saya suka banget sama kitab Esther. Kalau saya disuruh ajarin atau berkhotbah dari kitab Esther, saudara, saya mungkin di luar kepala, saudara. Esther 1 tentang apa, 2 apa, 3 apa, 4 ini tentang Mordekai ya, saudara. Bagaimana sifat seseorang yang mature in Christ. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Esther pasal keempat. Kami bersyukur, kami belajar banyak. Selanjutnya kami mau belajar Esther pasal yang kelima. Wah, ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Tuhan, Kau yang sertai terus program ini, Kau yang sertai kami terus, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat revelation-Mu, buat pencerahan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.